Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fauzia bersama rekan saya Riana Sofi. Kami dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1C akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Furqan Taufik, MPD. Tugasnya yaitu Yang pertama, membacakan huruf hijaiyah. Yang kedua, membacakan Fawatihus Suwar. Dan yang ketiga, membacakan Doribul Quran. Yang pertama yaitu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf sejenis alfabet yang biasa digunakan untuk penulisan dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah diambil dari kata bahasa Arab yaitu al-hijaiyatu yang memiliki arti ejaan atau mengeja. Tidak hanya digunakan dalam Al-Quran, tetapi huruf hijaiyah juga digunakan dalam penulisan sehari-hari dari bahasa Arab. Huruf hijaiyah ini memiliki aturan terminologi yang berbeda dari abjad lain. Huruf ini ditulis dari kanan ke kiri, berbeda dengan alfabet yang ditulis dari kiri ke kanan seperti yang kalian baca saat ini. Huruf hijaiyah memiliki jumlah 29 huruf dan memiliki penulisan dan cara pembacaan yang berbeda tergantung pada harokat dan tajwid. Huruf hijaiyah yang 29 huruf itu diantaranya A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Do, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Selanjutnya yaitu Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Secara bahasa, Fawatihus Suwar berasal dari kata fawatih dan aswar. Fawatih yaitu bentuk jamak dari kata fatihah yang berarti pembukaan, permulaan, atau awalan. Sedangkan aswar adalah bentuk jamak dari kata asurah. Jika disimpulkan, Fawatihus Suwar dapat diartikan sebagai pembukaan surat dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Abi Al-Asba, dalam buku pertama Al-Quran menjelaskan ada 5 bentuk Fawatihus Suwar yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Fawatihus Suwar dalam bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk Fawatihus Suwar yang pertama yaitu menggunakan lafal pujian yang ditujukan kepada Allah dengan menggunakan kalimat hamdalah atau tasbih. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu Fawatihus Suwar dalam bentuk huruf al-muqatta'ah. Fawatihus Suwar dalam bentuk huruf al-muqatta'ah disebut dengan ayat mutasyabihat. Ini adalah ayat yang tidak bisa dipahami maksud dari artinya. Sehingga dalam tafsir Al-Quran, ayat-ayat ini tidak diterjemahkan sebagaimana ayat lainnya. Oleh karenanya, banyak ahli tafsir yang mengembalikan maksud dari ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah yaitu surat Al-Baqarah. Bacaannya yaitu Alif Lam Mim. Yang ketiga yaitu Fawatihus Suwar dalam bentuk seruan. Ada 10 surat yang menggunakan lafal bermakna seruan. 5 surat ditujukan kepada Rasulullah secara khusus, sedangkan 5 lainnya ditujukan kepada umat manusia. Contohnya dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahlallahu lak. Yang keempat yaitu Fawatihus Suwar dalam bentuk kalimat berita. Di dalam Al-Quran, ada 23 surat yang menggunakan Fawatihus Suwar dengan bentuk kalimat berita. Salah satunya surat At-Taubah yang berbunyi Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Yang kelima yaitu Fawatihus Suwar dalam bentuk sumpah. Ada 15 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan lafal sumpah. Contohnya di dalam surat At-Tin yang berbunyi Wattini wazzaitun. Selanjutnya yaitu Doribul Quran.
Gharib dalam konteks Al-Quran merujuk pada jenis bacaan yang memiliki karakteristik atau tata cara membaca yang tidak biasa atau jarang ditemui dalam bahasa Arab sehari-hari. Secara harfiah, gharib berarti tersembunyi atau samar, yang menunjukkan bahwa bacaan tersebut membutuhkan penjelasan khusus karena pembahasan yang samar atau tidak umum. Terdapat 5 jenis bacaan gharib Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap saktah. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernapas sepanjang 2 harkat. Contohnya seperti Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi Wakila man rok. Yang kedua yaitu ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasydid yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu salah satu nun tersebut dihapus. Contoh bacaan ismam hanya ada 1 dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi La ta'manna, dibaca dengan isyarat bibir dimonyongkan. Yang ketiga yaitu imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surat dalam Al-Quran, surat Hud ayat 41 yang berbunyi Majroha, dibaca Majreha. Yang keempat yaitu tashil. Bacaan tashil ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Cara membacanya dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Contohnya seperti al-jamiyun. Yang kelima yaitu nakil. Bacaan nakil berarti memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat pada 1 surat. Contohnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bi'sal ismu, dibaca Bi'sal ismul.